Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kali ini aku mau podcast lagi seperti biasa. Kali ini mungkin bakal makan durasi banget yang panjang karena aku bakal bercerita dan ceritaku ini real kejadian sama aku sendiri. Jadi aku menceritakan kisah pengalamanku dulu ya, biar apa ya? Bukan mau dibilang pamer ya, bukan, nggak sama sekali. Aku pengen ceritaku ini jadi inspirasi sih buat kalian, biar kedepannya, terutamanya aku peruntukan ini buat wanita-wanita di luaran sana ya, yang kayak aku, mungkin kayak dia di dalam keluarganya itu dia seorang tulang punggung, apalagi karena secara aku sendiri itu adalah seorang anak pertama, tulang punggung keluarga istilahnya lah ya. Jadi mohon maaf jika aku ketika bercerita itu aku ngomongnya nggak lancar guys. Itu salah satu kekurangan aku ketika aku bercerita, mungkin karena kayak banyak jadi kayak mikir dulu baru cerita kayak gitu ya. Ya setiap manusia kan nggak ada yang sempurna, ya nggak sih? Oke ya, kita lanjut. Jadi boleh tahu, sebelum itu aku pengen bilang, aku tuh pengen suatu saat channelku ini suksesnya kayak Om Deddy Kobuser, dan impian banget aku tuh pengen banget suatu saat bisa diundang di podcastnya Om Deddy Kobuser. Tapi bukan Om Deddy Kobuser yang nanya aku, tapi aku yang nanya-nanya dia gitu, karena aku suka banget nanya-nanya. Jadi kayak dulu tuh emang punya impian untuk menjadi seorang wartawan gitu guys, tapi nggak kesampaian. Ini udah ala-ala kayak India yang hidungnya di sini ya, tapi oke, jangan terlalu tegang dulu, dilemesin aja dulu, baru 2 menit juga ya. Oke guys, ini aku seadanya dulu. Jadi di sini yang pertama aku mau bilang, ketika kalian pengen mencapai sesuatu, jangan tunggu apa ya, jangan langsung kayak udah ntar aja, tunggu beli alatnya dulu. Contoh nih kayak aku ya, aku kan udah pengen banget nih, aku pengen sukses di dunia YouTube. Banyak orang ketika dia ingin mencapai sesuatu, dia pengen tuh langsung yang kayak handphone bagus dulu buat ngambil gambarnya, atau dari segi latarnya harus bagus dulu. Lihat kondisi rumahku, rumah kayu seperti ini, tapi karena aku pengen, ya udah, aku melakukan apa yang ada dulu. Jadi aku tuh prinsip, jangan cari yang nggak ada, gunakan yang ada dulu. Jadi entah dari segi makanan, kalau itu yang ada ya udah, mau ngapain. Kan banyak orang tuh ketika mereka nggak punya itu ya, mereka mungkin rela-relain kayak ngutang dulu atau apa. Emang sih kadang juga aku kayak begitu, kayak lebih ngutang dulu, kalau kepengen sesuatu ngutang dulu. Tapi aku menggunakan cara ngutang dulu itu ketika aku merasa, ya nih aku ada pendapatan di tanggal sekian, aku bisa bayar kok. Dengan aku kayak ini sih, kayak lebih percaya diri bahwasanya aku punya pendapatan di tanggal sekian, aku bisa bayar kok, aku meyakini aku bisa bayar. Tapi kalau aku kayak enggak deh, ntar aku nggak bisa bayar lagi, kayak gitu, jadi aku nggak mau ngutang gitu guys. Aku pemikirannya begitu. Jadi aku menggunakan apa ya, situasi mengutang ini ketika ya emang aku yakin aku bisa bayar. Karena ada yang ini tuh, maksudnya juga mengutang tuh jangan yang apa sih, yang kayak mungkin buat have fun nggak ada hasilnya gitu. Aku pengen ngutang sesuatu yang ada hasilnya, kayak gini. Contoh ya, aku pengen ngutang HP nih, beli HP gitu, kredit dulu. Tapi kan di HP ini kita bisa mencari mata pencaharian. Contoh mungkin kayak jualan online kali ya, gitu gitulah. Jadi aku mengutang barang, sesuatu yang bisa ngasilin lagi gitu. Jadi kalau untuk ngutang sesuatu yang kayak apaan sih, nggak ada hasilnya, ngapain, buat apa, kayak gitu. Oke, lanjut. Ya ada banyak orang, ada beberapa, malah bahkan dari temenku pernah, udah sih buat ini aja dulu gini-gini, tapi dia memberatkan dirinya gitu. Tunggu ntar ada ini dulu,
harus ada alat-alatnya dulu, harus lengkap dulu, harus yang bagus-bagus, harus. Jadi kalau berpikirnya begitu, yang seperti itu pasti kayak nunda banget gitu loh, nunda. Coba deh pemikirannya yang udah, yang ada aja dulu. Kita nggak pernah tahu, dari intinya tuh konsisten bikin itu. Jadi ketika kalian pengen menjadi seorang YouTuber atau apapun yang sukses, intinya itu kerja aja dulu, jalanin aja dulu kan. Logikanya begini, aku dulu ingat kayak mau kerja sama orang, apa kan orang kayak orang itu belum bisa matok kita digaji berapa ya dulu ya, dia bilang kerja aja dulu, kalau kerjanya bagus baru deh bisa kelihatan, bisa ketahuan, oh pantas nih digaji segini kan. Kurang lebih juga seperti itu ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber sukses di dunia YouTube ya. Ini aku nggak ada menggurui, ini aku berbicara, aku mengeluarkan opini sesuai pandangan aku kayak gitu. Dan ini kureasis ya Allah, gimana sih nyebutinnya, sorry guys. Itu ini juga salah satu kekuranganku banget, aku tuh sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang sulit aku ini realisasikan gitu ya, itu maksudnya kayak gitu. Buat kalian netizen terserah, mau diperbaiki alhamdulillah, dihujat jangan dong ya, mending doakan saya supaya saya bisa berbicara dengan lancar gitu, biar kalian mudah paham. Jadi buat kalian yang nonton konten ini sebaiknya jangan dihujat, mending doain, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang mendoakan, bukan yang ngehujat. Oke? Iya, jadi kayak gitu. Banyak orang kayak pernah aku sharing sama ya salah satu temen cowok gitu. Aku bilang sama dia, ntar kalau ini aku pengen ya kan iseng-iseng ngomong gitu, kalau emang kita jodoh atau apa, aku tuh pengen buat podcast YouTube ya, kayak gitu-gitu, nge-YouTube gitu atau apalah. Terus dia bilang, enggak, kalau harus, katanya harus kameranya yang bagus dulu, semua lengkap alat-alatnya apa. Dan di situ aku mikir pas dia ngeluarin kata yang seperti itu, ini orang ribet banget. Padahal untuk memulai sesuatu itu kan dari nol dulu. Jadi udah, jangan memberatkan diri kalian, pakai yang ada dulu. Kalau HP-nya yang kayak gitu udah gunain aja dulu, karena kita nggak pernah tahu mana hal yang kayak Allah tinggal kayak bilang jadilah gitu, meledak sudah. Jadi kita nggak pernah tahu video mana nanti yang bakal viral, mungkin kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Dan ketika itu udah viral, itu kan udah menjadi tuh pundi-pundi uang. Nah dari hasil situlah kalian bisa baru deh beli yang emang layak gitu, yang lebih bagus lagi gitu, ya nggak sih? Ini aku mau kasih lihat ke kalian bahwasanya aku tuh tipe orang yang gak ribet sih. Maksudnya lihat aja sendiri, aku bercita-cita pengen banget jadi seorang YouTuber yang sangat sukses. Aku gak malu dengan kondisi tampilan backgroundku kayak gini, rumahku yang kaya kayak gini, dan aku masih pede gitu ngobrol di depan di depan kamera seperti ini. Dan bahkan aku tahu pernah ada salah satu YouTuber aku, dia ngepost komenan netizen yang kamu nggak pantas jadi seorang YouTuber, rumahnya seperti itu gini. Aduh, ya udah sih, nggak usah dipusing perkataan seperti itu. Orang-orang yang seperti itu mah cuman beraninya tuh di belakang doang, berani di belakang layar, nggak berani tampil gitu. Dan kita tuh harus kayak berterima kasih banget sama orang yang sangat menghujat kita kayak gitu, karena mereka itu logikanya ya, orang-orang yang membenci kita tanpa sebab, logikanya mereka tuh kayak perlahan ngangkat kita gitu, perlahan ngangkat derajat kita. Karena dari segi cacian bulian kayak gitu udah siap-siap aja tenar. Jadi terima kasih banget buat kalian jika suatu saat ada netizen yang entah nggak suka gue atau gimana, gue udah siap banget karena udah banyak banget pelajaran yang aku lihat. Contoh waktu siapa yang kemarin viral di TikTok itu,
yang dia berkolakor sama Om Uya gitu kan, bermasalah. Dia ya rada-rada sombong, tapi aslinya dia baik, dia ini. Tapi karena dia menampilkan apa ya, cacian atau apalah, dia berlagak sombong. Jadi dia tuh kayak membuat, kayaknya dia berprinsip gini, udah gue pengen coba jelek di mata manusia, tapi kebaikan gue cukup gue dan Tuhan yang tahu gitu. Nah pas dia melakukan hal itu, otomatis pandangan manusia kan tahu sendiri, terbatas, ya nggak sih, terbatas, dan manusia kan menilai apa yang dia lihat, ya nggak sih, ya kan. Nah dari situ karena banyak yang tidak suka, dan anehnya, kocaknya, netizen TikTok ketika ada sesuatu yang kayak gitu makin dibesar-besarin, makin kayak di up, dan otomatis orang yang dicela ini bakal viral, dan itu menjadi sumber penghasilan buat orang yang dicela itu kan. Masya Allah, itu jadi kadang selalu hal yang orang tidak suka sama kita, buat yang dicela, kalian kudu berterima kasih banget sama orang yang gak suka sama lo, karena mereka lah yang membuat kalian jadi berpenghasilan wow kayak gitu. Gimana guys, sampai sini paham ya? Jadi udahlah, kalau buat ini ya, aku cuman kayak pengen memotivasi kalian, buat kalian yang nemuin channel ini, nonton video ini, semoga ini bermanfaat. Gue pengen narik kalian buat jangan pernah malu dengan keadaan lu yang sekarang. Kalau emang lu pengen jadi seorang tiktoker, seleb atau apa, pokoknya youtuber, dan kalian masih mikir kayak malu gitu, di rumah gue gini, terus pemandangannya begini, terus udah stop, lakukan aja dulu, kerja aja dulu, nanti Tuhan yang menilai. Yang ada aja dulu, pakai aja dulu yang ada, ntar kalau udah dapat hasil baru kita beli yang lebih ya. Ini gambaran, aku sengaja buat video di mana rumahku seperti ini. Jika suatu saat Allah memberi aku rezeki buat bisa beli rumah mewah di Jakarta, ini aku buat video ya, ini di Mamuju guys, nggak tahu kan, aku tuh pengen banget tinggal di Jakarta. Jadi ya, sukses suatu saat kalian bisa lihat sendiri, dan semoga ini sangat bermanfaat buat kalian, termotivasi. Jadi yang seperti aku bilang, aku tuh pengen banget suatu saat diundang di podcastnya Om Deddy Kobuser, tapi bukan Deddy Kobuser yang nanya-nanya aku yang nanya-nanya dia. Gimana? Setuju? Karena aku begitu guys, sumpah demi apapun aku tuh suka nanya, gak tau kenapa. Tanya deh sama pasanganku, sama orang-orang yang mungkin dekat sama aku, apa-apa tuh aku harus tanyain dulu baru ngerti, dan itu pun harus detail baru aku paham, nggak ngerti juga gimana pemikirannya. Jadi tolong gunakan alat yang ada aja dulu. Ini aku cuman HP Oppo biasa, kamera biasa, dan ini tuh nggak berfungsi, ini tuh buat gaya-gayaan doang. Cuman aku pakai ini headset gitu, dan keadaan latar rumahku begini, nggak bagus kan dilihatnya. Ya udah, tapi aku pengennya ngelampiasin hobiku, aku pengen mengeluarkan apa yang aku mau share gitu, begitu nggak tahu kenapa. Ketika kayak lagi kerja, aku kan kerja laundry, jadi setiap harinya nyetrika, kadang kan itu sendiri ya, nggak ada suara apa, jadi kayak ini tuh otak mikir aku bakal buat konten apa ya, gini. Jadi aku kayak, ya aku tuh suka podcast loh, aku pengen ngomong, ngeluarin apa yang aku pikirkan gitu. Dan ini tuh ada beberapa sih cerita yang bakal aku share, tapi ini dulu kayak ini, entah mau kalian sebut motivasi atau gimana, atau curahan hati saya, tapi saya berharap ini sih
eh, mampu membuat orang-orang yang ingin memulai sesuatu dari nol itu, mereka nggak mikir-mikir dulu. Maksudnya mikir-mikir dalam arti tunggu beli ini, tunggu ada ini, tunggu ada itu. Padahal kan dengan cukup adanya kamera ini, aku tanpa tripodku udah rusak. Aku udah beli beberapa tapi rusak. Jadi udah aku kayak, ini meja setrika aku, HP ku lapisi di belakang ini, ku sandarin pakai ini. Dosa adanya banget kan. Jadi nggak menye-menye, nggak rempong, nggak ribet. Please, kita tuh ketika ingin mendapatkan sesuatu, jangan menye-menye, jangan ribet deh. Yang ada aja dulu, ada headset. Kalau nggak ada headset pun udah langsung bisa kedengaran suara. Cukup handphone dan yang cantik, udah. Yang penting tuh indah, enak aja dulu dilihat, kayak gitu guys. Jadi udah jangan terlalu ribet jadi orang. Kadang orang tuh bisa dia melakukan ini, tapi mereka tuh mempersulit diri sendiri. Aku tuh paling gak suka hal yang kayak begitu. Udah lakukan hal yang ada aja dulu, yang ada, bersyukur aja dulu kayak gitu. Karena Allah sendiri kan udah janji, ketika manusia itu bersyukur, Allah tuh bakal nambah lebih lagi gitu. Oke guys, boleh tahu channelku ini ya masih kurang banget view-nya, tapi ada 2 orang yang aku tandain, cowok sama cewek sih. Kakak ini ketika aku upload video, mereka stay nonton, dan masya Allah, ketika channel ini benar-benar sukses nantinya, aku bakal ada deh gitu ya buat 2 orang ini. Aku udah tandain siapa mereka. Sabar ya kak, doain channelnya bisa sukses gitu, amin. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu kali ya podcast aku sih pengen bercerita sesuatu lagi gitu. Ya udah, kita lanjut di part berikutnya ya, di hari yang sama. Karena boleh tahu, untuk membuat konten aku perlu mood yang sangat besar. Sekarang baru kayak kerjaannya udah stabil lagi, ya udah aku nyempetin buat konten deh. Oke guys, untuk video yang kali ini cukup di 18 menit aja ya. Sekian dan terima gaji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.